Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua. Jumpa lagi dengan materi pembelajaran IPS kelas 8, interaksi antar negara-negara ASEAN. Silakan simak videonya ya. ASEAN adalah suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mas ingat jumlahnya ada berapa? Tujuan ASEAN menurut Deklarasi Bangkok ada 5. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, iptek, dan administrasi. Tujuan yang keempat, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana, serta peningkatan taraf hidup rakyat. Dan tujuan ASEAN yang kelima adalah memelihara kerjasama dengan organisasi internasional dan regional agar semakin mempererat organisasi internasional. Itulah tujuan dari Deklarasi Bangkok. Lalu apa sih faktor pendorong kerjasama? Di sini, faktor pendorong kerjasama ASEAN ada 2. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sebagaimana contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, sementara Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Kemudian, faktor pendorong kerjasama kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah. Hal ini dapat kita lihat bahwa anggota ASEAN berada di kawasan wilayah Asia Tenggara. Lalu apa pula faktor penghambat kerjasama? Faktor penghambat kerjasama di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Tetapi meskipun ada faktor penghambat ini, mudah-mudahan di ASEAN tetap terjalin kerjasama ya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Artinya kerjasama antara 2 negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalkan Indonesia bekerjasama dengan Malaysia. Kemudian yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Contohnya adalah ASEAN. Kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Artinya, kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contohnya adalah IMF dan GNB. Lalu apa saja bidang-bidang kerjasama di ASEAN? Bidang-bidang kerjasama di ASEAN antara lain yang pertama yaitu bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya ini dilaksanakan oleh COSAD, yaitu yang pertama, perluasan kesempatan kerja, pembayar upah yang wajar. Yang kedua, pembangunan kaum wanita dan pemuda. Yang ketiga, pertukaran budaya dan seni serta festival film ASEAN. Yang keempat, penandatanganan kesepakatan pariwisata ASEAN. Dan yang kelima, penyelenggaraan SEA Games. Di bidang politik dan keamanan, di ASEAN dibentuk oleh ZOFAN. Yang pertama yaitu Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas. Kemudian TAC yang tujuannya adalah menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah CAN-WFZ, yaitu kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Adapun di bidang pendidikan, bentuk kerjasamanya antara lain ASEAN Council of Teachers, artinya perkumpulan organisasi guru di Asia Tenggara. ASEAN Council of Teachers ini diprakarsai oleh Indonesia di tahun 1978. Kemudian terdapat pula penawaran beasiswa pendidikan, misalkan dana beasiswa ASEAN dari Jepang. Dan yang ketiga adalah Olimpiade bidang pendidikan. Contohnya, Pertamina pernah menyelenggarakan OSN pada tahun 2015.
Baiklah, setelah menyimak materi pembelajaran tadi, tugas kalian membuat 5 soal dan jawabannya di kertas folio. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.